Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Cap Cupang, channel berbagi tutorial desain ya, tentunya menggunakan Android di aplikasi Pixel Lab. Ya, silahkan langsung membuka untuk Pixel Lab, tapi sebelumnya jangan lupa kalau kamu belum sholat, mari tunaikan sholat dulu, kerjakan sholat dulu, karena jangan sampai konten ini malah justru melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan selanjutnya jangan lupa subscribe juga channel Cap Cupang agar kita bisa membagikan atau sharing tentang desain lewat HP, tentunya pakai aplikasi Pixel Lab. Ya. Oke, pagi ini atau siang ini atau malam ini terserah kalian lihatnya di waktu apa. Ya, intinya kita akan membahas tentang belajar desain atau tutorial desain menggunakan Pixel Lab ya. Praktis dengan menggunakan HP tapi mendapatkan hasil dan kualitas yang cukup lumayan bagus ya. Ya, teman-teman sekalian, mari langsung buka saja di Pixel Lab. Kemudian tampilan utamanya seperti ini ya. Yang pertama, kalau kamu masuk Pixel Lab ya, yang harus diperhatikan adalah rasio ya, atau size image. Size image ini kalian pakai rasio 1:1 atau biasanya kalau membuat thumbnail itu sudah ada ininya, sudah ada ukurannya sendiri 1280p sampai height-nya 720p ya. Aspek rasionya 16:9. Kalian silahkan pilih yang mana, terserah. Kalau kalian mau channel banner juga ada untuk YouTube, thumbnail ada, Facebook cover art ada, Google Plus cover foto, Twitter header size dan lain sebagainya. Kalau kalian misalnya mau membuat wallpaper, ini bisa diganti ya, 1280-nya diganti 720p, kemudian ininya 1280p, artinya ini dibalik ya, thumbnail YouTube dibalik agar mendapatkan 9:16 dan akhirnya jadinya seperti ini, jadi mode potret ya. Ya, ini kalau kalian mau membuat misalnya kayak status WA, status IG, status Facebook dan lain sebagainya ya, story dan lain sebagainya itu, atau kalian bisa membuat wallpaper untuk HP kalian sendiri, pakainya rasio berapa tadi? 9:16. Oke. Setelah kita tahu ini size image, tentunya kita cari dulu apa aja yang ada di bagian layer ini. Ya, di sini ada color. Color ini untuk background patternnya. Kita bisa kasih warna satu warna aja bisa, atau bisa gradasi. Ya. Kemudian ini juga bisa transparan. Nah, misalnya kalau kalian mau kebutuhan PNG ya, itu bisa sekali ya guys. Bisa sekali. Nanti tinggal kalian tulis desainnya apa di sini, pakai tag atau logo atau apa terserah. Kemudian kok itu kalian mau jadikan PNG, backgroundnya transparan ya, ini tinggal dipilih transparan ini dan save-nya ya, seperti itu ya. Ini sudah color sudah. Kemudian kalau kalian pengen memasukkan gambar dari kesediaan yang tersedia di dalam Pixel Lab ini juga banyak sekali, tinggal pilih aja ya. Ini backgroundnya terserah kalian mau pilih yang mana, bagus-bagus, HD juga ya. Tetapi kalau kalian pengen ambil daripada HP kalian, maksudnya ambil di galeri, itu sangat bisa sekali. Kalian malah justru lebih bisa banyak mencari referensi di akun atau web penyedia gambar gratis ya. Misalnya kayak Pixels, Pixabay,
ada PNG3, dan lain sebagainya, banyak sekali. Atau kalian bisa mengambil foto kemudian kalian edit langsung. Nah, ini bisa mengambil foto ya. Bisa sekali. Ya, tergantung aplikasi kalian aja ya. Kalian pengen membuat apa, silahkan di situ tulis. Lalu pendukung background itu yang gambar kayak apa namanya ini, tongkat tongkatnya peri ini kan, tongkatnya penyihir ya. Nah, di situ ada rotasi ini untuk mengubah rasio kalian ya. Awalnya berapa banding berapa itu, berapa tadi toh, lupa kan ya. Ini 9:16. Kalau ini rotasi ini jadi kebalik, 16:9 ya. Kemudian kalian bisa kasih fitnet. Nah, fitnet itu yang apa namanya, kayak shadow di pinggiran foto kalian ya. Ini kalau ini cuma di background aja. Kalau kalian tambah layer, misalnya ditambah foto kemudian ininya dinyalakan, nggak bakalan bisa. Tak kasih contoh ya. Ini cara menambahkan foto. Ini tinggal klik hexagonal tengah kemudian import ya. Kemudian dimasukkan ya, ini misalnya gambar ini, kemudian kita kasih rasio 9:16 sesuai ukuran. Nah, kemudian kita besarkan aja. Nah, seperti itu ya. Fitnetnya bisa diatur. Ini warnanya juga bisa diatur ya, terserah. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kita hapus saja. Kalau mau hapus, select ininya, layernya, kemudian di delete. Tuh, seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Ini apa aja fungsinya? Misalnya kita mau ini apa namanya, fitnetnya kita apa matiin aja. Mau kita kasih noise itu kayak semut ya, kayak ada blur semut itu ya, seperti itu. Kita bisa alpanya bisa dinaik dan turunkan ya. Jadi seperti itu, biar gambar itu seakan-akan kayak lebih tajam sih bisa. Lebih ada teksturnya gitu ya. Ya, teksturnya kita tekstur semut ya. Oke, kita X aja karena kita udah belajar. Strip ini sama hampir. Ini tekstur di sini ya. Kita bisa atur opacity apa atau alpanya. Opacity-nya bisa kita atur. Ya, kemudian repeat itu pengulangan. Semakin besar dia akan semakin mengecil ya, garis-garisnya ini. Tapi semakin kecil garisnya akan semakin besar. Ya, terserah ini fungsinya apa, terserah kalian ya. Tapi aku mau matiin aja. Yang penting kalian udah tahu apa aja ini fungsi yang ada di apa namanya, tongkat ajaib ini ya. Kemudian brightness kita bisa turunkan. Kalau turun semakin gelap, kalau naik semakin terang ya. Udah paham ya? Brightness itu kecerahan. Oke, kita X aja. Kemudian kontras ini untuk mempertajam ya, atau menjadikan lebih apa ya, lebih mencolok lah bahasanya ya. Kalau cahaya itu biar terang, kalau kontras ini biar mencolok gambarnya. Ya, ini biasanya kalau kontrasnya dinaikkan, berarti brightness-nya harus disesuaikan juga ya, agar tidak apa namanya, terlalu over nanti. Oke. Kemudian maaf ya ada gangguan beberapa karena ini adalah tempat kos-kosan. Kalau high-nya ini bisa kalian atur. Misalnya kalau kalian turunkan, berarti ini apa namanya ya, seperti inilah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau high-nya di apa namanya, dinaikkan, itu warnanya seperti apa ya. Ini tinggal kebutuhan kalian.
Misalnya kalian mau di situ gambar kalian adalah api misal. Apinya ini bisa dirubah-rubah, nggak cuman warna kuning atau oranye saja, tetapi apinya bisa dijadikan biru, bisa dijadikan, ya ini terserah ya. Hai, ya, ini silahkan kalian gunakan sendiri. Adapun saturation ini kayak apa ya? Pengaturan warna ya. Kalau semakin besar, maka dia akan semakin menampakkan warnanya. Yang hijau tambah hijau, yang biru tambah biru, yang merah tambah merah, yang putih tambah putih ya. Kalau yang kita turunkan saturasinya, ini akan menjadi hitam putih ya, seperti itu. Semakin gelap semakin gelap. Ini tergantung kebutuhan kalian juga. Kalau kalian pengen menampakkan kecerahan warna ceria gitu, tinggal ini saturasinya dinaikkan ya. Jadi seperti itu ya guys. Oke, kita sedikitkan turun lagi. Ini sudah semua. Kalau kalian bingung, silahkan nanti diputar ulang lagi videonya ya. Lalu kita menuju ke tengah ya, menuju ke tengah ini ada 6 icon di sini. Ini kita bisa gunakan satu persatu ya. Misalnya import, nah, ini yang paling urgent ya biasanya, karena kita mendesain itu tentunya terkadang ada bantuan dari luar ya. Ada bantuan dari luar itu maksudnya kalian udah mencari bahan-bahan dari luar. Nah, kemudian kebutuhannya kalian edit di sini ya. Ya mau dijadikan apa namanya? Mau jadikan misalnya ya, kita ambil aja di download ya. Misalnya nih, ini kan ada daun. Nah, ada daun PNG juga. Ada daun PNG, kemudian kalian masukkan biar tambah bagus hiasan gitu ya. Atau kalian kecilin dipaskan gini itu bisa. Kemudian kita atur ya. Ini masuknya di bagian import dulu ya. Kita atur, ini kita crop bisa. Kembali pengen ngatur misalnya cuman segini atau seberapa segini, itu terserah kalian. Atau kalian pengen membalik itu masuknya di crop ya, membalik dari atas ke bawah, kanan kiri ya, itu bisa sekali. Oke, kalau ini dikecilin kemudian ini dilebarkan, mengembalikan ke lebar. Yang bagian atas ini panah melebar ini. Kemudian kalau X ini enggak jadi ya. Kemudian kalau kalian pengen tambah apa namanya gambarnya, nggak usah ngambil di dalam lagi, tapi cukup tinggal di copy tek. Nah kalau di copy kan langsung jadi banyak nih. Nah seperti itu ya. Jadi pengaplikasiannya itu sangat mudah di Pixel Lab ini, tinggal kita atur-atur aja ya. Oke, kemudian copy udah. Kalau ini peletakan ya, peletakan kita taruh di paling atas kemudian atau ditaruh di bawah, ini tergantung kita, silahkan menyesuaikan sendiri ya. Adapun posisi ini apa namanya, posisi manual. Sebenarnya kita tinggal bisa select gambar di sini kemudian kita arah-arahkan bisa. Cuman kalau kita mau pakai posisi, biasanya mau ngepaskan itu loh, mau ngepaskan misalnya ada tulisan atau gambar desain di sini, kemudian kita paskan biar pas. Kalau pakai tangan kadang nggak pas, udah melenceng-melenceng kayak gitu. Ini tinggal diarahkan aja guys. Nah satu persatu atau kita tambah banyak jadi 26 pixel. Nah itu langsung bisa cepet ya, tergantung kebutuhan kalian tentunya, seperti itu. Oke, to front udah, maksudnya layar pertama layar kedua mau ditaruh atas atau bawah. To back udah, position udah. Nah relative position ini kalau biasanya kita punya desain tempatnya kok nggak di tengah, berarti kita tinggal tengahin.
Setelah ditengahin, misalnya mau ditengahin pas di tengah-tengah gambar, tinggal kita pilih yang ini. Mau dikananin, kiri, kiri atas, kiri bawah, ya terserah. Ini tinggal pengaturan kalian sendiri ya. Oke, jadi seperti itu. Gampang sekali. Kemudian relative size. Ini ya untuk membesarkan. Besar kecilkan. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, langsung kita pilih yang pojok ini atau yang kanan kiri ini, yang titik-titik yang ada di sini itu bisa kita pakai banget ya. Tapi seumpamanya ini dan tidak ada, ini kan bingung nih, harus mindah-mindah dulu ke sini ya. Tidak perlu mindah-mindah ke situ, tinggal kita kecil gini. Nah, udah kelihatan. Kan jadi enak kan? Jadi seperti itu. Lalu setelah relatif, ini color. Color ini kalian bisa ubah loh warna ini. Jadi warna terserah kalian, ya. Tuh kan. Misalnya kalian buat shadow di sini, ya, gradient pakainya. Tapi kalau colorful cuman satu warna tok, ya kalian pakai yang ini. Misalnya kalau buat background ya. Buat background ini, coba cek di situ, kemudian kita naikkan yang ini. Tuh. Nah, ini kita taruh situ. Misalnya buat background seperti ini. Ini bisa sekali ya. Oke, buat biar estetik gitu kan. Lalu kita juga bisa taruh color tekstur. Color sudah, tekstur ini sekarang. Tekstur ini membuat kayak gambar di dalam objek kita ini. Ya. Objek kita ini setelah dikasih warna, kita kasih tekstur, atau tidak usah langsung dikasih warna dulu, langsung dikasih tekstur itu juga bisa banget. Misalnya daunnya itu mau kita kasih tekstur apa ya, kita kasih tekstur ini petirnya, kita select petirnya aja karena nggak butuh yang lain. Coba warnanya kita nonaktifkan. Setelah warnanya dinonaktifkan itu baru kelihatan ya petirnya. Kembali ke tekstur, kita kecilin. Ya pokoknya dipas-pasin aja lah. Jadi seperti itu. Ya bisa banget. Ini biasanya untuk tulisan itu juga sama aja. Adapun opacity ini jelas, ini transparansinya. Transparansinya kita bisa atur di sini. Adapun filter color ini saya mau coba teksturnya mau tak hapus dulu. Teksturnya tak hapus dulu, nah, biar kembali ke normal. Kemudian kita cek color filter. Ini sama tadi, tinggal pengaturan kita. Misalnya kita mau kontraskan, kita kontraskan sekian, kemudian brightnessnya kita turunkan, saturasinya kita naikkan biar tambah hijau, atau kita turunkan biar agak gelap-gelap itu. Kemudian hue-nya kita naikkan atau kita turunkan biar menjadi daun kering. Nah, kemudian kita tumpuk di sini. Nah, itu kan bisa sekali ya. Tergantung kalian ngaturnya seperti apa. Kalau pengen kembalikan ke seperti semula, ya ini tinggal pencet yang logo panah yang muter ini. Nah, gampang sekali. Kalau sudah tinggal dicentang, atau kalau nggak jadi tinggal di X, nanti akan kembali seperti semula itu. Jadi gampang sekali color filter. Kemudian storage atau stroke ya, ini line garis luar ini bisa kalian nyalakan. Nah, itu kalian bisa cari warna lain ya, misalnya warna biru, kemudian kalian naikkan polnya sampai 30, atau kasih warna kuning bisa, kasih warna hitam juga bisa ya, merah
semuanya bisa. Kalian mau tambah kemudian kalian kasih agak transparan pun juga bisa ya, gampang sekali ya, tinggal kalian atur-atur aja storage-nya. Kemudian erase ini sebenarnya fungsinya untuk menghapus background. Misalnya kita butuhnya cuma daun-daunnya tok, ya tinggal kita hapus saja, tinggal kita hapus dikit ya. Kemudian kalau ini pilih banyak segini, dikit-dikit, habis itu dihapus ini, hapus gitu, seperti itu ya. Kembali. Nah, kemudian kalau terlalu sulit untuk menghapusnya, kita bisa memperbesar ya, diperbesar. Misalnya di sini nih kita butuh menghapus sedikit-sedikit ya, tinggal kita nyalakan mode zoom, kemudian perbesar. Setelah zoom selesai, kita nonaktifkan biar bisa untuk menghapus lagi. Ini bisa kita atur lebih kecil ya, misalnya seperti itu, menghapus dikit-dikit. Kalau tambah besar dengan blur radius bisa banget ya. Untuk menggesernya tentunya kita pencet lagi yang ini, tombol tombol zoom. Kita mau besar kecilkan boleh, kita arahkan juga pakainya tombol zoom, jangan lupa dimatikan dulu baru kita menghapus lanjutan. Nah, jadi gampang sekali kalau udah kita centang ya, seperti itu. Kemudian masking ini tidak terlalu penting menurut saya, karena ini cuman buat apa ya, ya kalau kalian tahu ini fungsinya masking itu apa, silahkan komen di bawah. Adapun erase color ini biasanya penting juga. Kita misalnya mau menghapus dahannya, mau menghapus dahan itu gampang, tinggal kita arahkan ke bagian dahan, cari yang warna hitam. Sebentar, kita besarin gambarnya. Kalau udah, kita pilih yang itu, kita arahkan. Kalau terlalu kecil mungkin nggak bisa ya guys ya. Misalnya ini yang kita mau, warna ini yang mau kita hapus, jadi nanti akan semua yang warnanya kayak gini di foto kita ini, yang kita select ini akan hilang. Nah, jadi tinggal yang warna hijau sama yang ini saja. Ini bisa diganti-ganti juga, tolerannya juga bisa di besar kecilkan. Jadi gampang sekali. Oke, seperti itu. Kemudian rotasi, jelas rotasi ini bisa buat muter-muter gambar, mau taruh mana terserah ya. Lalu rotasi 3D ini bisa bolak-balik 3D ya. Lihat, ini bisa kita putar berapa derajat nih, sampai 180 derajat loh bisa. Ini putar atas bawah. Adapun yang kanan kiri ini juga kita bisa putar atas sampai 180 derajat juga ya. Kalau udah paham 3Dscape, kalau kita nyalakan seperti apa nih, ini daunnya ini nanti ada select. Untuk kita select gini, posisinya pakai relative position biar tengah semua.
Kemudian misalnya kita kecilin relatifnya. Kemudian kita balikin lagi ke tengah. Nah itu biar kelihatan, tadi soalnya nggak kelihatan, sorry. Balik lagi coba ke 3D shape. Nah ini dipnya bisa kalian panjangin, maksudnya 3D-nya bisa kalian besar kecilin ya. Kemudian untuk darken itu warnanya apa, kegelapannya bisa kalian atur. Kemudian rotasi tentunya bisa kalian atur juga. Seret ya, lihat ya. Nah jadi seperti ini tuh, daun kita menjadi 3D guys. Ini 3D. Kemudian perspektif ini kalian bisa menyalakan seperti ini. Kemudian ini bisa diatur-atur ya. Ya, kadang kita menyesuaikan objeknya, objek bawah misalnya apa, kita sesuaikan ini. Ya. Adapun ini shadow jelas artinya adalah bayangan, ini bayangan samping. Ini warnanya bisa kita atur. Radius blurnya kita bisa tambah, apa posisinya juga bisa kita atur-atur ya. Silahkan mainkan sendiri. Adapun inner shadow ini kayak apa ya, nanti daunnya itu kayak di dalam daunnya itu ada shadownya. Nah jadi seperti itu ya. Radius blurnya bisa kita naikkan, offsetnya juga bisa ya, warnanya pun juga bisa kita atur. Jadi seperti itu ya inner shadow. Adapun emboss ini biar kayak daunnya kita ini akan timbul nanti ya. Daunnya ini timbul. Jadi intensitinya ini apa, jelas terangnya, maksudnya sorotan. Kemudian ambient light ini yang sorotan, yang shadow sorotan gelap. Kalau intensitinya ini sorotan terangnya, ini sorotan gelap. Kemudian specular hardness, kita lihat perubahannya seperti apa ya. Ini menjadikan kayak bukan 3D lagi. Bevel ini apa ya namanya ya, kayak misalnya bulat kemudian ditekan jadi apa namanya ya, dilihat aja hasilnya seperti apa. Jadi fungsinya itu nanti kalian bisa operasikan sendiri ya, seperti itu ya. Jadi inilah pengenalan daripada aplikasi Pixel Lab. Nah, sebenarnya masih ada sedikit, yaitu tentang teks, cuman kami akan membahasnya di lain sisi. Atau kemarin sebenarnya sudah ada di video sebelum ini, kalian bisa cek aja ya. Sekarang bisa belajar tentang 3 icon yang ada di bawah ini. Icon icon tongkat ajaib, kemudian background dan ukuran, crop dan lain sebagainya. Kemudian yang heksagonal ini adalah edit objek selain teks ya. Tapi kalau tagnya bentuknya gambar, nanti kalian bisa pakainya di sini. Ya, walaupun tadi ini belum selesai ya. Ini baru impor ya. Belum stiker. Stiker ini tambahan stiker dari
bawaan ini bisa kalian tambahkan di sini juga, terserah stiker. Ya samalah kayak di aplikasi-aplikasi lain. Kemudian untuk draw ini menggambar. Misalnya kalian mau scan apa namanya? Tanda tangan kalian. Ya, ini tanda tangan ya. Di oke aja, kemudian kita kunci apa namanya? Tutup semua selain yang ini. Lalu transparansi, ini udah jadi scanan. Tinggal kita save aja PNG. Jadi itu fungsinya tadi. Draw sudah, terus bezier. Bezier ini bisa kita mengubah-ubahnya. Nah, jadi seperti itu. Kita buat apa gitu, apa logo apa pakai bezier itu tadi. Ini edit bezier juga bisa. Tekstur juga dikasih bisa. Ya, bisalah. Sama aja sebenarnya bezier. Adapun arrow ini kayak kalian mau nambahkan panah, mau nambahkan apa gitu kan, ini bisa banget. Nah kayak gitu. Dan ini sama aja, stroke weight, opacity, stroke color, ini bisa kalian atur semua ya. Terus yang terakhir ini adalah shape. Shape ini kotak, atau kalian bisa cari di sini, bisa jadi bulat, bisa jadi setengah lingkaran, bisa jadi panah, bisa jadi bintang, waru, guys. Pokoknya banyak ya, pilih sini sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja. Adapun radius ini, misalnya kalau kita mau menjadikan apa namanya pojokan yang lancip ini menjadi agak bulat, ya nggak lancip lagi, jadi bulat bisa. Ini radius. Opacity tentunya bisa sama aja, opacity itu transparansi. Kemudian color, kalian bisa kasih color satu atau gradient ini bisa beberapa warna, tinggal kalian tambah kayak gini. Klik ikonnya, ikon warnanya ini, tambahkan gambar ember itu. Ini oke. Kemudian ganti satunya apa, tambah ember biru misalnya. Nah seperti ini, gampang sekali pengaplikasiannya. Kemudian stroke white ini, garis tepinya kalian bisa atur opacity-nya juga, kalian bisa atur gradasi dan blurnya. Guys, ini aja yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun di sini ada oret-oretan. Minimal kalian bisa tahulah fungsi-fungsi daripada icon yang ada di Pixellab ini. Oke, see you later. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Cap Cupang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Ben tambah adsen, sorry.